Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Mas Adan Ramadan, kemudian Mas Davindra Rashid Fahmi, saya sendiri Lutfi Huryanti, dan yang keempat Mbak Nuraini. Hari ini ingin mempresentasikan mengenai hasil tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Ada baiknya sebelum kami mulai presentasi kali ini, kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk slide pertama ini saya mulai dari pendahuluan. Pasar modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia menawarkan berbagai instrumen investasi. Salah satunya saham yang tercantum dalam indeks seperti IHSG, LQ45, dan juga JII. IHSG mencerminkan kinerja seluruh saham di BEI, sedangkan LQ45 berisi 45 saham unggulan dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi, dan JII khusus untuk saham yang berbasis prinsip syariah. Ketiga indeks ini sering menjadi acuan investor dalam membuat keputusan investasi. Namun, penelitian tentang pengaruh IHSG LQ45 terhadap JII masih sangat terbatas, meskipun penting untuk memahami dinamika pasar saham syariah yang memiliki karakteristik berbeda. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan minat terhadap investasi berbasis syariah, penelitian ini menjadi semakin relevan. Investor perlu mengetahui apakah pergerakan IHSG dan juga LQ45 dapat menjadi indikator yang memadai untuk memprediksi kinerja dan wawasan. Wawasan ini diharapkan membantu investor menyusun strategi investasi yang optimal, terutama bagi mereka yang fokus pada saham berbasis prinsip syariah, serta memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara ketiga indeks ini di pasar modal Indonesia. Selanjutnya adalah sedikit sejarah dari IHSG. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indikator utama untuk mengukur pergerakan saham di Indonesia. Diperkenalkan pada 1 April 1983 dengan nilai dasar 100 berdasarkan data 10 Agustus 1982. IHSG mencakup semua saham biasa dan preferen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Awalnya hanya mencakup 13 saham. IHSG kini telah berkembang dengan jumlah perusahaan yang terdaftar semakin banyak, mencerminkan perkembangan signifikan dari pasar modal. Pencapaian tertinggi sebesar 7377,49 poin pada 15 September 2022. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian ada beberapa peranan dan juga fungsi dari IHSG. Yang pertama adalah untuk menunjukkan pergerakan pasar. Yang kedua, menampilkan tolak ukur kinerja portofolio efek. Yang ketiga, menunjukkan estimasi profit. Dan yang keempat, menjadi produk investasi pasar. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi IHSG. Yang pertama adalah tindakan perusahaan, yang kedua adalah kebijakan pemerintah, yang ketiga fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan yang keempat adalah fundamental ekonomi mikro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adan Ramadan. Silakan, Mas. Baik, berikutnya tentang sejarah LQ45. Indeks LQ45 dibuat pada Februari 1997 di tengah krisis ekonomi Asia untuk memberikan gambaran lebih akurat tentang kinerja pasar saham di Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai transaksi, volume perdagangan, frekuensi transaksi, kapitalisasi, kondisi keuangan, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Seleksi ini memastikan bahwa hanya saham yang paling liquid dan diminati oleh investor yang masuk dalam indeks, sehingga LQ45 menjadikan indikator kuat performa saham unggulan di Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, LQ45 mencerminkan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia
dan perkembangan perusahaan-perusahaan yang semakin terbuka terhadap pasar internasional. Indeks ini mengalami kenaikan dan beberapa tahun terakhir, meskipun pada perusahaan yang keluar dan masuk daftar secara berkala. Tinjauan ulang dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada periode Februari, Juli, dan Agustus, Januari, untuk memastikan relevansi dan kualitas emiten yang tercakup pada LQ45. Berikutnya adalah fungsi dan peran LQ45. 1. Fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai indikator kinerja pasar saham. Yang kedua, panduan dalam pengambilan keputusan investasi, mewakili kinerja sektor-sektor utama ekonomi, menjadikan acuan dalam pengelolaan portofolio, alat pengukur volatilitas pasar, sumber kepercayaan dan prestasi bagi perusahaan, memperkenalkan saham unggulan, acuan bagi regulasi pasar modal, dan sebagai referensi untuk produk keuangan. Untuk karakteristik LQ45, karakteristik LQ45 adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang membedakan indeks ini dari indeks saham lainnya di Bursa Efek Indonesia BI. LQ45 merupakan indeks yang terdiri dari 45 saham terpilih yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar terbesar. Kriteria pemilihan berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Kriteria likuiditas yaitu saham yang terdaftar dalam LQ45 memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya, saham tersebut mudah diperdagangkan dalam jumlah besar tanpa menggerakkan harga terlalu banyak. Hal ini membuat saham-saham dalam indeks ini menarik bagi investor institusional dan retail. Berikutnya disampaikan oleh kawan saya. Selanjutnya, sejarah JII. Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BII. Sama seperti SSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November. Mengikuti jadwal review Desember oleh OJK, BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar yang tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Yang keempat, 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Selanjutnya, data penelitian. Data yang digunakan yaitu menggunakan data IHSG, LQ45 dan JII, yang dimana data ini merupakan data yang sudah dibagikan sesuai dengan kelompok tugasnya masing-masing, yaitu kelompok 1, yang dimana data tersebut mulai dari Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2019, yang dimana IHSG merupakan variabel bebas yaitu X1 dan LQ45 merupakan variabel bebas X2 dan JII merupakan variabel terikat.
mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan September 2019 itu terdapat 50 data. Berikutnya adalah hasil dari analisis yang kelompok kami hitung. Ya, terdapat 57 data yang kami hitung, yang dimana data tersebut menghasilkan B0 sebesar 151,83, B1 menghasilkan min 0,125, B2 menghasilkan 1,33, JKR menghasilkan 112906,4, JYY menghasilkan 137639,1, Teh hitung 1 menghasilkan min 7,67, Teh hitung 2 menghasilkan 11,127, Teh tabel dengan hasil 2,005, F hitung dengan hasil 123,26, dan yang terakhir F tabelnya dengan hasil 3,169. Demikian pemaparan yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Davindra. Dipersilahkan. Baik, jadi hasil pengolahan data didapat persamaan garis Y sama dengan 151,8344 dikurang 0,1254 X1 ditambah 1338 X2 dengan konstanta sebesar 151,8344 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 sama dengan 0, maka nilai JLL EJI adalah 151,8344. Nilai koefisien X1 sebesar minus 0,1254. Jadi menunjukkan jika IHSG menurun 1 poin, maka JI akan berkurang 0,1254 poin. Antara IHSG dan JI berbanding terbalik, di mana nilai koefisien X2 sebesar 1,338 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JII akan bertambah 1,338 poin. Antara LQ45 dan JII berbanding lurus karena memiliki sama-sama nilai yang positif. Lalu ada koefisien korelasi R sama dengan 0,9057, di mana korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII berada pada kriteria sangat kuat. Koefisien determinasi R² sama dengan 0,8203, di mana presentasi pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII sebesar 82,03%, yang berarti 17,97% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Berdasarkan penguji hipotesis, didapatkan nilai T hitung sama dengan minus 7,6969 dan T tabel yaitu sebesar 2,0049. Maka minus 7,699 itu lebih kecil daripada 2,00249. Maka secara parsial IHSG berpengaruh signifikan terhadap JII. Sementara itu didapatkan T hitung 2 yaitu sebesar 11,121265 dan T tabel adalah 2,0049. Maka 11,1265 itu lebih besar daripada 2,0049. Maka secara parsial LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII, serta berdasarkan uji F didapatkan F hitung sama dengan 723,2572 dan F tabel sama dengan 3,1682. Maka F hitung lebih besar daripada F tabel, yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak, memberikan kalau IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Di sini kami juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Dr. Haji Yadi Nurhayadi MSI, yang selama 1 semester ini telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga penerapan
mengenai manajemen investasi syariah kepada kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah Bapak berikan kepada kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.